Yang terhormat anak Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Sentani, Ibu Salomina Wali SPD MPD. Yang kami hormati Ibu Wakasek SMP Negeri 6 Sentani, Ibu Orpa Mayor SPD. Yang kami hormati Ibu Wakasek Kurikulum, Ibu Maria Rumrapuk SPD, dan Bapak Ibu Guru SMP Negeri 6 Sentani yang saya banggakan. Renifoy, Onomi, Remai. Pertama-tama patut kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hari yang indah pada hari ini kita bisa berkumpul di sini dengan kesehatan yang baik. Kita bisa mengikuti kegiatan dari hari pertama hingga nanti hari terakhir. Adapun susunan acara yang akan kita lewati pada pagi hari ini, yang pertama yaitu pembukaan yang telah kita lewati bersama, yang kedua doa, yang ketiga menyanyikan Indonesia Raya dan Tanah Airku, yang keempat sambutan kepala sekolah sekaligus membuka acara dan membawakan materi. Kita akan beranjak pada acara yang kedua, yaitu doa pembukaan. Kepada yang bertugas, Bu Betty, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Izin pimpinan, saya mengambil untuk memimpin doa. Izinkan saya untuk berdoa menurut keyakinan saya, dan Bapak Ibu Guru boleh berdoa menurut keyakinan Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Bapa di surga atas kasih, cinta, dan anugerah-Mu kepada kami lewat nafas hidup, sehingga kami boleh diperkenankan untuk kembali melaksanakan tugas kami sebagai para pendidik. Bapa di surga, kami mensyukuri apa yang Tuhan berikan bagi kami untuk memasuki minggu kerja kami yang baru di hari yang pertama. Kami percaya sungguh kami semua boleh datang dari keluarga kami masing-masing. Kami boleh tinggalkan semua keluarga kami datang untuk melaksanakan tugas kami di tempat ini, di keluarga besar SMP Negeri 6 Sentani. Sebagai pimpinan, Tuhan memberkati hamba-Mu di dalam segala pergumulan yang ia gumuli secara pribadi, bahkan khususnya untuk SMP Negeri 6 Sentani. Berikan kami hati yang bijak, pikiran yang satu, agar semua boleh terlaksana. Kami percaya kegiatan kami selama 3 hari ini, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya, kami boleh alaskan itu hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Waktu saya kembali. Halompoi anak, kita akan masuk pada acara yang ketiga, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Tanah Airku. Kepada Ibu Esther dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Pertama-tama kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena kita masih ada di hari ini, di minggu terakhir dari bulan ini. Itu karena kemurahan Tuhan. Baik Halompoi untuk
panitia, anak ATE yang menyiapkan tempat untuk IHT hari ini luar biasa. Kita aplaus dulu. Kenapa? Karena ini sudah 5 tahun Ana di sini. Melalui proses kita berubah pelan-pelan, walaupun ada dapat teguran yang anak ATE tidak inginkan, tapi itu harus karena kita sebagai pendidik, guru, kita punya pakaian saja itu ada lambang di samping kanan ya. Itu Tuturi Handayani. Berarti kita jadi contoh untuk peserta didik dan juga di masyarakat. Kegiatan IHT 3 hari ini nanti akan berlanjut. Ada harap untuk mengikuti semua dengan baik dari awal sampai akhir, dan harus ada hasilnya. Untuk RPP anak ATE harus siapkan, karena kita mau mengajar. Kalau tanpa RPP kita tidak bisa berdiri di depan. Jadi seperti itu, mau kopas kah, mau apakah itu, anak ATE punya tugas, dan juga itu wajar ya untuk guru sebagai guru harus persiapan dulu, masuk di dalam kelas tidak bingung-bingung, jadi langsung mulai. Jadi sekarang pembelajaran yang kalau Ana lihat itu luar biasa, tidak seperti kita yang harus menulis dengan tangan baru maju mengajar. Ini semua sudah ada. Kenapa? Lewat internet, semua ada di dalam situ. Jadi hanya kita malas saja. IPS, gali informasi, praktekkan dan sebarkan. Saya buka kegiatan ini selama 3 hari. Bapak Ibu mengikuti dengan baik dan hasilnya harus jadi. Lemfo untuk diberikan waktu, saya akan membawa, ini bukan membawa materi ya, kita sama-sama mengikuti. Karena saya juga guru, guru juga guru, kecuali TU ya. Tapi TU kalau sudah ditempatkan di sekolah berarti mengikuti apa yang ada di lembaga atau institusi tersebut. Saya minta Bapak Ibu guru mengikuti saya. Di dalam ruangan ini mengikuti saya. Semua bisa berdiri. Tanpa kecuali berdiri. Oke. Jangan terlalu tegar. Ini biasa Ibu lihat kalau ada ibu itu semua tegang. Harusnya tahu ibu itu seperti apa. Kita mau bermain. Permainannya biasa anak-anak lakukan. Dari ini kembali ke Bapak Ibu. Jangan sampai kita berdiri di depan. Terus kita tidak tahu, kita memaksa anak untuk melakukan. Oleh sebab itu, di sini Ibu kasih aba-aba, berarti Bapak Ibu melakukan. Kalau yang tidak melakukan berarti pikirannya masih di rumah. Ana yang kasih perintah. Tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri,
gotong royong, integritas. Kita ulangi lagi. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Gerak GSS. Sehat isi, sehat fisik, Sehat imunisasi, sehat jiwa, sehat lingkungan. Jadi kode etik guru yaitu aturan tata susila keguruan. Nah, dengan demikian kode etik guru Indonesia, berarti kita salah satu bagian dari Indonesia, adalah pedoman atau aturan-aturan atau norma-norma tingkah laku yang harus ditaati dan diikuti oleh guru profesional di Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sehari-hari sebagai guru profesional. Guru memelihara hubungan seprofesinya, semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial. Juga kita sesama guru harus saling menghargai. Jika ada teman yang meminta bantu, jangan tahu bilang saya tidak bisa. Padahal tahu. Nah, begitu juga yang kita yang meminta bantu, kita harus berusaha. Jangan terus-terus meminta bantu. Prinsip-prinsip kode etik guru ini ada 11 prinsip, tapi dibagi dalam 3 etika. Jadi etika pertama sampai ketiga itu terhadap ilmu pengetahuan. Etika terhadap ilmu pengetahuan. Guru itu harus memiliki integritas intelektual, menghormati hakikat ilmu dan batang tubuh pengetahuan, sampaikan ilmu secara benar. Jadi kita menyampaikan ilmu itu dengan benar. Jika kita salah menyampaikan, maka kita harus meminta maaf kepada peserta didik. Jangan sampai hal itu dibawa salah, dibawa terus sampai ke sekolah yang lebih tinggi. Jadi jadilah panutan dalam berpikir kritis. Yang kedua, integritas kejujuran. Profesionalisme adalah nafas seorang guru, perluas wawasan dan keterampilan serta berdedikasi tinggi. Kita mengerti baik-baik ini prinsip-prinsip kode etik. Yang ketiga, keberanian moral. Berani membela nilai kebenaran walaupun dihadapkan pada tekanan dan ketidaknyamanan. Bapak Ibu guru sudah merasakan semuanya. Baik, kita lanjut lagi. Tidak berpihak, cegah eksploitasi individu dan kelompok, hindari diskriminasi. Itu jangan buat tim-tim. Kita semua sama. Di lembaga ini, di sekolah ini hanya satu pimpinan. Jadi mengikuti. Dia mau kemana, ikut. Nanti salah baru Bapak Ibu guru bisa Ibu itu salah. Seperti itu. Kita lanjut lagi. Memiliki wawasan kemanusiaan. Setiap siswa memiliki latar belakang emosi dan potensi. Hindari stereotip menghakimi siswa. Jadi kita menganggap peserta didik di dalam kelas itu semua sama. Yang berikut, memikul tanggung jawab. Pengaruh pengalaman di kelas akan membekas pada ingatan siswa. Ibu lanjut. Yang ketiga,
etika terhadap profesi. Guru harus memiliki kerendahan hati. Ini yang kemarin baru tahun Ibu bisa bawa materi kode etika. Ibu Maria bilang, Ibu sebagai pimpinan di bawah satu sudah. Kadang-kadang Ibu juga tidak rendah hati, sombongnya menegur Bapak Ibu guru. Asal-asal sudah datang, sudah tempo, main tegur. Kalau mau minta bantuan, main tunjuk. Benar tidak? Halo, Pak Gubernur sudah tertawa-tertawa. Pak Gubernur lagi kerja, Pak Gubernur tolong ke sana. Tapi itu harus ikut. Kalau tidak kok menilai SKP. Dengan demikian kita sudah sama-sama melihat dan kita harus melaksanakan. Halo Foy, semangat. Ya, kita akan lanjut dengan materi berikutnya, yaitu penyusunan KOSP yang akan dibawakan oleh urusan kurikulum. Kepada kurikulum waktu dan tempat kami persilakan. Bapak Ibu berdiri dulu. Stand up please. Datang 3. teman-teman yang di belakang Bapak Ibu. Jadi kalau saya bilang go, lompat kemana? Kalau saya bilang back, kalau saya bilang stay, langsung pegang pundak teman yang di belakang. Serah mau putar kiri kanan, yang penting tak putar. Ya, kita mulai ya. 1, 2, 3, go. Go, 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 back, back. Bapak Ibu pegang teman pundak baru. Sudah pegang teman pundak. Sudah, back, back.
Tidak konsentrasi. Baik, pemaparan kita yang berikut itu rencana kerja tahunan atau RKT. Saya akan didampingi oleh Ibu Yudi. Oke, daftar isi dan seterusnya. Pendahuluan bab 1. Biasa tujuan RKT, iya, mungkin sampai di situ dulu tujuan. Bapak Ibu, silakan kita bisa lihat yang ada di layar. Jadi tujuan RKT agar sekolah dapat mengetahui secara rinci tindakan-tindakan yang harus dilakukan agar tujuan, kewajiban, dan sasaran pengembangan sekolah dapat dicapai. RKT juga menjamin bahwa semua program dan kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan sekolah sudah memperhitungkan harapan-harapan pemangku kepentingan dan kondisi nyata sekolah. Oleh sebab itu, proses penyusunan RKT harus melibatkan semua pemangku kepentingan. Itu tujuan RKT. Ruang lingkup RKT ini meliputi rencana kerja atau rencana kegiatan yang dilakukan oleh lembaga sekolah selama tahun pelajaran 2025-2026 yang diuraikan secara rinci dengan disertai anggaran dan pembiayaan pada rencana kerja. Jadi ini kita punya rencana kerja untuk kita berjalan seperti yang tadi saya katakan. Orang yang berkendara harus punya SIM supaya ketika di sweeping semua berjalan dengan aman. Mungkin kita punya RKT juga demikian supaya kita berjalan berdasarkan aturan yang ada. Ya, ruang lingkupnya. Dan hasil yang diharapkan dari RKT ini adalah yang pertama, tersosialisasinya rencana kerja tahunan sekolah secara baik dan merata kepada semua pemangku kepentingan pendidikan dalam rangka pemenuhan standar nasional pendidikan. B. Tersusunnya berbagai kegiatan sekolah yang bersifat akademik maupun non-akademik, terutama dalam rangka pemenuhan standar isi, proses, dan penilaian, sehingga akhirnya akan berpengaruh terhadap mutu pendidikan di SMP Negeri 6 Sentani. Jadi 8 standar itu yang selalu Ibu Kepala Sekolah menganjurkan kita untuk kita siap yang 8 standar itu.
Ya, termasuk saya juga kadang-kadang dengar setengah kita laksanakan, setelah itu lupa lagi. Tapi di sini diminta supaya 8 standar itu. Nanti kita akan lihat apa saja yang akan dikerjakan oleh 8 standar. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber segala kehidupan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah menyertai kami dari pagi hingga siang hari ini. Ya Bapa, bersama Yesus Putramu, Engkau telah memberikan kami roh hikmat kebijaksanaan, sehingga kami telah mengikuti in-house training ini terlaksana sesuai dengan kehendak-Mu. Banyak materi, banyak metode, banyak hal-hal yang kami pelajari dari pagi hingga siang hari ini menjadi bekal bagi kami sebagai pendidik di SMP Negeri 6 ini. Semuanya boleh terjadi karena kasih setia-Mu yang selalu menyertai kami. Ya Bapa, dalam ruangan ini juga kami mempunyai sebuah rencana untuk pergi kunjungan kasih keluarga Bapak Dion. Semoga apa yang kami rencanakan boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kepadamu melalui Yesus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya baik, kegiatan hati kita pada hari ini telah selesai. Raifoy dari mana?